Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita berada di outdoor ya, di luar di siang hari. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya, dan lebih detail saya akan kupas secara ilmiah. Mudah-mudahan Anda paham apa itu jimat secara ilmiah. Dan tentunya tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham, karena kalau Anda gagal paham itu akan menjadi fitnah ya. Nah, tentunya saya adalah orang yang sangat-sangat ilmiah ya, sangat sering meriset tentang sesuatu kejadian-kejadian yang tercipta di alam ini ya, dan tentunya menyangkut tentang fenomena dalam agama ya, baik itu keajaiban-keajaiban seperti mukjizat-mukjizat ya, baik itu mukjizat Nabi Musa membelah laut ya, Nabi Muhammad membelah bulan ya, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, para waliullah dengan kemampuan-kemampuan karomah beliau ya, dan maunah-maunah yang ada pada manusia biasa. Dan tentunya di alam semesta ini ilmiah dan metafisika itu seimbang ya. Jadi saya tidak menafikan metafisika, dan saya juga sangat selaras dengan hal ilmiah yang tentunya ini nanti akan berkaitan dengan jimat. Itu kita akan detailkan secara hakikat ya. Nah, kalau Anda akan bahas tentang rasional ataukah logika ataukah ilmiah ataukah ilmu pengetahuan, di dalam agama itu tersebut banyak hal-hal metafisika yang tidak bisa dinalar ya, karena mungkin kemampuan kita terbatas. Bahkan saya meneliti tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang 85% sudah banyak ditemukan ilmiahnya, yaitu seperti dalam Al-Quran gunung diciptakan sebagai fondasi bumi ya. Dalam ayat juga bahwa bumi itu bundar seperti sorban ya dalam Al-Quran. Terus dua jenis air yang tidak bisa menyatu ya, gunung warna-warni yang sudah ditemukan, langit itu mengembang, dan proses penciptaan manusia, dan sangat banyak lagi yang sudah ditemukan ilmiahnya. Karena itu untuk meyakinkan bahwa suatu saat manusia ini akan mencari tahu tentang sesuatu yang ilmiah dari Al-Quran. Dan itu sudah bisa disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW zaman dulu ya. Beliau ini tidak bisa membaca dan menulis, dan ternyata ditemukan ilmiahnya. Bahkan pakar-pakar penelitian dalam kedokteran ataukah peneliti jasad seperti mumi Fir'aun yang dibiarkan utuh sebagai contoh untuk pelajaran umat selanjutnya dalam Al-Quran, itu juga dijelaskan oleh pakar-pakar dan benar ya. Nah, itu adalah sisi ilmiah. Dan mungkin yang metafisika ini karena kemampuan mata kita yang tidak mampu, yang memiliki batas-batas tertentu, seperti yang saya bilang atom ya, proton,
ataukah itu bakteri, mikroba, sel-sel, sehingga menggunakan alat tambahan seperti mikroskop ya untuk mengetahui makhluk-makhluk yang super mikro kecil karena keterbatasan mata kita ya. Itu dalam sisi Al-Quran, metafisika dan logis ya. Nah, kalau Anda ilmiahkan Tuhan, maka itu tidak akan bisa dibayangkan ya. Yang kita cari terdekat dari rumus Albert Einstein, E sama dengan mc pangkat 2. Energi sama dengan massa kecepatan cahaya pangkat 2 ya. Yang meyakini bahwa Albert Einstein ini segala sesuatu tercipta dari energi, yang bisa energi itu dipadatkan, dan ketika dia melebur menuai dia akan kembali lagi menjadi energi, dan dia bisa berbentuk fisik dan non fisik. Yang sifat energi ini kekal ya, dia itu mutlak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dia abadi, dan banyak sifat-sifat Tuhan yang ada pada energi tersebut ya. Saya tidak mengatakan bahwa energi itu Tuhan, tapi banyak sifat-sifat yang diteliti ada pada rumus Albert Einstein tersebut ya. Itu secara sisi ilmiah. Nah, jimat ya, jimat itu sebenarnya hanyalah sebutan ataukah nama saja ya. Tapi sebenarnya banyak sesuatu yang tidak Anda sadar sebenarnya itu adalah jimat Anda. Mana contohnya? Misalnya ketika Anda memiliki mobil yang mewah dan Anda merasa sangat pede, tingkat Anda berkomunikasi menjadi lancar, nah itu adalah jimat ya, mobil tersebut, meskipun itu mobil ya. Nah, ketika orang berperang menggunakan rompi anti peluru, maka itu juga jimat. Memang secara ilmiah dia menangkis peluru, tapi faktanya meskipun banyak orang menggunakan anti peluru, banyak juga yang meninggal, bukan 10-20 tapi ratusan dalam peperangan. Itu tandanya bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Kalau memang saatnya, meskipun pakai anti peluru, maka itu pun kalau ajalnya maka akan meninggal. Nah, ketika Anda seorang pejabat, Anda menyewa security di rumah Anda banyak, nah itu pun mereka merupakan jimat Anda, karena Anda merasa aman ketika ada security. Padahal banyak kejadian-kejadian yang orang persiapkan security pun, maka ketika saatnya Tuhan marah, mungkin rumahnya kebakaran ataukah kebobolan, dan sesuatu yang tidak pernah diinginkan terjadi. Nah, misalnya Anda mempersiapkan seperti sepatu pantopel ya, jaket kulit, helm yang full face, dan Anda naik kendaraan dan Anda pelan, tapi ketika Tuhan berkehendak di saat itu Anda kena musibah, maka akan kena. Itu tandanya segala sesuatu yang kita ikhtiarkan itu hasilnya tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya. Dan dalam kisah-kisah para nabi ya, misalnya seperti Nabi Musa dengan tongkatnya yang dari kayu koka yang membelah laut, Nabi Sulaiman dengan cincinnya, Nabi Nuh dengan tongkat dan bahteranya, dan banyak lainnya yang bahwa media di alam semesta ini memiliki energi-energi juga secara metafisika. Yang pernah saya jelaskan ya, syirik itu adanya di hati, bukan di benda. Ketika Anda menganggap uang adalah segala-galanya, Anda terselamatkan oleh uang, dan Anda lebih dominan akal Anda bahwa yang menyelamatkan Anda uang, maka itu adalah syirik ya. Karena Anda menduakan Tuhan setelah uang. Banyak yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi secara kelakuan Tuhannya adalah uang. Bahkan dalam beribadah, kalau Anda detail lebih dalam, ketika Anda niat ibadah karena Allah dengan Anda niat karena surga, maka itu berbeda. Maka Anda menyembah Allah itu karena sesuatu, maka itu kalau dikaji lebih dalam itu syirik. Anda mau ibadah karena surga semata dan takut neraka, bukan karena Allah semata. Secara aplikasi kebanyakan orang mengatakan karena Allah, tapi bayangkan kalau tidak ada surga dan neraka, apakah orang mau beribadah kepada Allah ya. Nah, sekarang kita fokus kepada jimat ya. Nah, jimat adalah
alat vibrasi terkuat di Indonesia ataukah di tanah-tanah Melayu, ya. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu adalah getaran kalau bahasa Indonesianya. Itu masuk dalam salah satu hukum alam semesta. Baik itu antara lain yaitu law of attraction, ya. Anda bisa pelajari hukum alam semesta. Terus alam semesta ini beserta makhluk adalah satu kesatuan, dan salah satunya adalah vibrasi ataukah getaran yang dipancarkan oleh manusia kepada alam semesta, ya. Itu namanya vibrasi. Dan ini merupakan hukum alam semesta yang sangat mutlak, dan jimat itu adalah pemancing alat vibrasi. Mudah-mudahan Anda paham, ya. Nah, tingkatan keyakinan seseorang itu yang pertama adalah yakin, ya. Yakin. Yang kedua hakul yakin. Yang ketiga adalah yakinnya tervibrasi, ya. Nah, syarat yakin ini adalah tersugesti, itu yang pertama. Nah, ketika sugesti ini ditanamkan dalam alam bawah sadar secara terus-menerus, dia akan menciptakan belief system. Nah, belief system ini akan membuat menjadi yakin. Yakin ini akan menciptakan hakul yakin. Hakul yakin inilah yang akan memancarkan frekuensi diri kepada semesta, sehingga terjadi apa yang dihajatkan. Maka jimat itu adalah alat vibrasi. Ini secara ilmiah. Kenapa bisa menjadi alat vibrasi? Karena budaya turun-temurun dari tanah-tanah Melayu, baik di Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan sebagainya, ya. Kita itu diberikan cerita-cerita tentang budaya yang misalnya kerajaan Majapahit dengan menggunakan keris yang sakti, 9 wali, ya, Prabu Siliwangi, ya, Sunan Kalijaga, bahkan dalam agama seperti nabi-nabi, malaikat, jin, dan Tuhan. Nah, itulah landasan belief system yang permanen pada diri manusia itu. Selama dia punya agama, maka dia akan punya belief system metafisika. Saya ulangi, selama dia punya agama, maka dia akan punya belief system metafisika. Karena dalam Al-Quran dijelaskan tentang jin, ya. Maka kalau secara ilmiah, jin itu adalah software yang sering saya jelaskan yang ada di dalam otak kita. Kalau bahasa tasawuf adalah di dada kita. Nah, sebenarnya mereka bukan makhluk luar, tapi mereka berbisik setiap waktu di dalam kepala kita, yang disebut iblis ataukah jin, ya. Dan malaikatnya berada di sisi kanan yang berbisik kebaikan, dan yang iblis berbisik keburukan. Dalam hadis, Rasulullah juga pernah kena sihir ataukah santet. Dijelaskan juga dalam dalil-dalil bahwa Al-Quran itu adalah as-syifa ataukah obat, ya. Makanya ada penelitian yang saya jelaskan di channel Tauhid Metafisik, bahwa air yang dibacakan ayat-ayat suci, kalimat-kalimat baik, akan menciptakan partikel-partikel yang indah. Sehingga ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran sebagai obat itu bisa terjawabkan dengan penelitian dokter yang dari Jepang yang saya jelaskan tadi, ya. Sehingga ayat-ayat suci yang berisi kemuliaan menciptakan partikel-partikel yang ada di air. Dan kalau secara sisi gemologi untuk batu akik, ya, ataukah gemstone ataukah kristal, itu juga ada ribuan buku, ada ribuan situs yang mempercayai bahwa kristal adalah memiliki energi metafisika karena terkandung dalam perut bumi selama ratusan juta tahun. Bahkan sering diadopsi di film-film terkenal, ya, seperti film Avenger, si Thanos mengumpulkan kristal-kristal. Bahkan di film The Mummy, ya, yang di sana ada batunya mengandung kristal merah, dan banyak film yang mengadopsi bahwa kristal itu memiliki energi-energi tertentu, ya. Jadi ada penelitian yang saya kaji, saya pelajari, ya. Bahkan saya mengelek semua sampel batu-batu saya, ya. Dan saking penasaran ilmiah bahwa itu pun memiliki kandungan logam yang banyak, dan mereka juga gemologis banyak yang percaya tentang energi tertentu metafisika dari kristal atau batu akik. Bahkan ada penelitian bahwa tengkorak kristal zaman dulu itu mampu menyerap visualisasi kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Dia menyimpan energi.
Nah, ketika gemstone atau akik dan jenis-jenis akik tertentu yang sudah tervibrasi di Indonesia ini, seperti batu tapak jalak, fosil gali kelor, fosil gali asem, dan sebagainya, yang sudah ada vibrasi kuat, itu makin menciptakan vibrasi lebih, sehingga hajat dari sang pemakai ini tercapai. Saya sebagai spiritualisnya membacakan puluhan ribu ayat zikir sebagai asyifa yang ditampung pada batu itu yang berumur ratusan juta tahun. Karena air sifatnya langsung habis ketika diminum, dibacakan ayat suci langsung habis. Dan batu ini mampu menyimpan permanen yang sudah saya riset, ya. Makanya saya buat di video maniak akik itu, untuk yang tidak percaya, Anda bisa menguji batu akik yang Anda pakai. Anda bawa ibadah selama 3 bulan setiap hari, jangan dibawa kencing, jangan dibawa hal maksiat. Maka setelah Anda pakai 3 bulan ibadah atau sholat tahajud, Anda suruh pakai orang yang kurang percaya metafisika. Maka nanti dia akan merasakan hal keberuntungan-keberuntungan tertentu, meskipun tanpa diceritakan batu tersebut pernah dibawa ibadah selama 3 bulan. Itu sudah saya riset juga, ya. Jadi pusaka mustika atau batu akik adalah alat vibrasi untuk mendobrak tingkat hakul yakin yang tinggi. Karena manusia Indonesia ini, kalau Anda jelaskan ilmu seperti ini, tidak bakalan ngerti. Saya sudah mencoba lebih dari 100 orang membahas ini, tapi mereka tidak mengerti. Dan mereka, apalagi warga-warga kampung, ketika dijelaskan secara metafisika, karena mereka sudah ada sistem belief dalam agama, maka itu membantu mengijabah hajat-hajat mereka. Ingat, media itu hanyalah media. Segala sesuatu terjadinya atas kehendak Tuhan. Rumus doa adalah apabila sesuatu yang diucapkan diyakini dalam hati terus-menerus, disugestikan dalam jangka waktu panjang, dan diyakini menjadi hakul yakin, dan menjadi belief system yang kuat, menjadi vibrasi, maka hajatnya akan terijabah. Itulah doa secara ilmiah. Dan media jimat itu adalah teknik mendobrak hakul yakin manusia-manusia Indonesia yang terikat belief system. Dan ratusan ribu pelanggan saya menciptakan hasil ataukah doa yang diinginkan terijabah, ya. Ingat, itu adalah media semata, terijabah oleh dobrakan vibrasi dari jimat tersebut. Dan saya pribadi berceramah melalui jimat itu. Dalam jimat, saya memberikan ilmu tutorial dan rahasia semua ilmu tentang metafisika di Indonesia atau di dunia ini. Dan saya mengarahkan kepada semua pemaham dan pembilik ke arah tauhid. Tauhid satu-satunya pencipta, dan segala sesuatu terijabah atas kuasa Tuhan. Segala sesuatu adalah media semata dan tiada berguna tanpa kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya saya berceramah melalui jimat, melalui tutorial lengkap dengan ayat-ayat suci yang mendekatkan mereka kepada Tuhan, yang kurang baik menjadi bertauhid kepada Tuhan, dan seterusnya. Masing-masing orang berbeda cara dalam berdakwah. Saya pribadi dengan menggunakan jimat, dengan menggunakan baju dan menggunakan batu, bahkan saya menggunakan pusaka-pusaka untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Dan jangan salah, alat-alat vibrasi ini tidak mudah didapatkan, ya. Tidak yang Anda seperti pikirkan. Misalnya semar. Semar yang dihargai adalah proses ritualnya yang 3 malam, menghabiskan tenaga dan pikiran, puluhan ribu zikir dengan fokus yang tinggi, karena ayat Al-Quran adalah asyifa atau doa. Semarnya adalah simbol semata sebagai pendobrak vibrasi. Mudah-mudahan Anda paham. Dan 3 malam inilah sebagai ayat-ayat yang diritualkan, yang diberikan jasa. Dan syarat bekerja mustika itu mengikuti arahan dari sang pembimbing, seperti saya pembimbingnya. Dan alhamdulillah semua mereka, ratusan ribu pelanggan saya, bahkan saya membuat daftar pelanggan, bahkan ada sampai 100 kali, bahkan ada S1, S2, dokter, intel, polisi, pejabat, dan semuanya itu terijabah doa-doanya. Karena rahasianya adalah jimat adalah vibrasi
mendongkrak doa menjadi cepat kenyataan. Karena susah menjelaskan ini kepada teman-teman karena lebih banyak yang awam. Karena ini adalah salah satu hukum alam semesta yang saya aplikasikan kepada jimat tersebut, ya. Itu contoh semar. Kalau dia tapak jalak, Anda perlu menghabiskan modal yang besar, ya. Anda beli bongkahan yang belum tentu Anda dapat satu tapak jalak, ya, yang asli. Fosil gali keler yang asli itu sangat langka. Dan fosil kijing bungkem itu saya punya salah satu orang yang saya suruh sebulan belum tentu dapat satu, menggali di tanah Cirebon yang dulunya bekas laut dataran rendah, yang menggali kijing di sana sangat langka dan tentunya yang kualitas barang antiknya bagus, ya. Yang saya bilang kepada Anda, saya pun berbisnis batu keindahan, yaitu batu bacan. Satu pieces pun saya pernah menjual bacan itu dengan harga belasan juta, ya. Dan saya pun bermodalkan itu sampai 37 juta dalam bongkah yang hanya 500 gram, ya. Jadi tidak segala-galanya barang itu mudah untuk didapatkan. Dan kelebihan secara spirituality, saya menggabungkan dua unsur spiritual dan ilmiah dalam satu bentuk. Anda bisa mencari titik tengah dan Anda bisa kunjungi Maniak Akik. Di situ banyak saya jelaskan situs-situs terkenal di dunia. Nah, kalau Anda seorang logis ataukah rasional, maka kalau Anda terus cari logika Anda, logika itu adalah apa yang tertampak di mata dan bisa dibuktikan secara mata zohir. Maka sebenarnya Tuhan tidak bisa diilmiahkan, ya. Ataukah jin itu tidak bisa diilmiahkan. Tapi kalau ilmiah, saya pribadi, jin itu adalah makhluk software yang berbisik di pikiran kita, yang layak disebut makhluk karena dia itu tidak bisa dipegang. Dia adalah bisikan software, ya. Maka itu ilmiahnya jin. Kalau pengkajian saya, ya, bahkan alam bawah sadar itu pun sebenarnya dia tidak bisa diraba. Maka menurut saya dia masuk kategori metafisika karena tidak bisa dilihat bentuknya, tidak bisa dipegang, tapi aplikasinya saja yang melihat di fisik seseorang. Nah, mudah-mudahan Anda paham, ya. Jadi jimat itu adalah alat vibrasi yang membutuhkan ritual lama, ya. Dibacakan ayat-ayat penjagaan. Kalau Anda percaya ayat Al-Quran itu mengandung asyifa atau obat. Kalau saya percaya, ya, karena saya juga mengambil salah satu referensi dari dokter Jepang yang ketika membacakan air itu menjadi partikel-partikel yang indah. Bahkan yang terbaik partikelnya adalah air zam-zam yang dari Mekah. Dan tidak semua jimat atau alat vibrasi itu murah, ya. Contoh keris. Kalau keris, Anda modalkan keris yang berkualitas itu bisa harga 5 juta. Kalau dari sisi keindahan, ya. Bahkan ada yang ratusan juta. Sama dengan batu akik, ya. Batu akik langka yang memiliki motif-motif tertentu menang kontes itu juga sangat mahal. Anda bisa kunjungi channel-channel akik yang memang mereka juga mampu menjualnya dengan harga tersebut, ya. Nah, seperti itu penjelasan yang menjelaskan tentang jimat, ya. Jadi jimat itu hanyalah nama, ya. Hakikatnya itu banyak orang lakukan sebenarnya, tapi mereka tidak sadar. Semoga Anda paham, ya. Ulangi video ini sampai Anda benar-benar paham. Konsultasikan kepada kiai Anda, ulama Anda, atau pakar ilmiah. Dan semoga berkah bermanfaat. Buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini dengan mengklik lampu merah subscribe, gratis, tidak ada ruginya. Dan saya pun terus berkarya, berceramah melalui lagu-lagu tasawuf yang berisikan pesan-pesan yang saya sampaikan dari kitab-kitab ataukah dari dalil-dalil yang nanti saya akan aransemen semua dengan video klipnya, ya. Dan kunjungi second channel saya, Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yang membahas tentang batu akik, Maniak Akik, yang membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan batu keindahan, ya, dengan kualitas-kualitas bagus, dengan perak, dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek.
Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.